Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kalian semua. Kembali lagi di channel Muda Berdampak Official. Asik, benar sekali. Jadinya apa Mas Furkon? Lupa jadi. Iya, oke. Nanti kita diskusin lagi lah. Oke, seperti biasanya kita kali ini akan mengobrol dengan orang-orang hebat, orang-orang yang sangat luar biasa. Dan kali ini kita bertemu dengan orang yang sangat luar biasa, tidak kalah dengan narasumber sebelumnya, gitu. Ini beliau juga langsung saya dikenalin Mas Furkon. Oh, saya nih Mas. Ya. Oke. Atau jangan. Jangan. Orang spesial soalnya. Dua starnya. Oke, siap. Jadi gini ya, sobat muda berdampak. Ini memang khusus special edition, special episode di sore hari ini. Kita bersama dengan salah satu pegiat sosial, aktivis juga, yang mana dia juga penulis, dia juga aktivis organisasi, beliau juga apalagi Mas? Penerima beasiswa dan ketum dari segala ketum. Wow. Gitu. Sempet tadi membaca CV-nya sedikit dari Furkon sendiri kaget. Wih, ketum dari segala ketum ini gitu. Jadi beliau merupakan alumni dari Sejarah Peradaban Islam dari UIN Raden Mas Said Surakarta. Terus kemudian beliau juga malah melintang di ranah organisasi mulai dari sebagai ketua umum HIKASI. HIKASI itu himpunan keluarga sejarah di daerah Jateng DIY, terus kemudian pernah juga menjabat sebagai Wapresma UIN Raden Mas Said. Dan di akhir periodenya naik tahta. Nah, benar sekali. Presma mengkudeta Presma sebelumnya. Oh enggak. Gantikan. Gantikan. Jadi ada satu fun fact juga teman-teman. Jadi beliau juga seorang penulis buku Yaqawiyu ya Mas ya. Ya, tradisi, salah satu tradisi yang ada di Klaten. Boleh banget nanti dari teman-teman sobat muda berdampak buat mengepokan lebih lanjut atau mencari tahu lebih lanjut. Mungkin tanpa berlama-lama lagi Mas. Jadi dari Arif sudah membawakan prolognya seperti itu. Mungkin langsung saja kita sambut dengan luar biasa dari pemateri kita atau narasumber kita sore hari ini, yaitu Mas Arya Bagus Nur Ajianto, Sarjana Humaniora. Oke, luar biasa. Halo Mas. Halo. Sehat? Oke. Gimana nih kabarnya? Dari Solo. Makanya. Spesial untuk Muda Berdampak Official berarti ya? Kalau kemarin dihubungi. Oh ya, siap. Nih, Mas Sultan ya? Iya. Tapi biar keren Mas Arif aja sih. Oh, iya. Saya perkenalan berarti. Iya, boleh. Ya, perkenalkan, nama saya Arya Bagus Nur Ajianto. Saya dari Klaten, asal Klaten. Sebagai orang-orang menyebut saya aktivis pendidikan dan sosial. Masya Allah. Keren. Itu saja perkenalan dari saya. Sisanya mungkin nanti bisa kita bahas. Oke, ini by the way lagi sibuk apa Mas? Sekarang lagi sibuk persiapan masuk S2. Wah, luar biasa. Karena penundaan studi dulu, prosesi administrasi, penyelesaian administrasi dan juga prosesi seperti persiapan masuk kuliahnya itu. Itu lagi proses itu sama sembari nulis. Oke, itu berarti mengambil prodi apa? Manajemen Pendidikan Islam. Woi, MPI ini calon akademisi sih Mas. Jelas banget ini. Calon dosen ini. Nah, bener banget. Nah, kenapa MPI? Terus gimana? Ada nggak dulu ketika, terutama kan ini, jadi yang perlu digarisbawahi teman-teman dari Mas Arya sendiri kan penerima beasiswa BIB, LPDP Kemenak seperti itu ya namanya ya. Iya. Oke, jadi di prodi Manajemen Pendidikan Islam. Nah, itu ada nggak sih Mas kayak tantangan tersendiri dulu ketika progres mendapatkan beasiswa tersebut atau struggle lah? Struggle prosesi beasiswa. Ya, bener banget. Yang sekarang atau sebelumnya? Bebas, mau diceritakan, boleh diceritakan. Ini prosesnya itu suka dukanya gimana? Oh iya, perjuangan. Dukanya ya. Orang itu biasanya melihatnya itu sukanya doang. Dukanya kan nggak dilihat. Tapi khusus di sini suka duka. Iya, di sini. Dukanya berarti saya sampaikan dukanya dulu aja. Oke. Kalau dukanya dulu itu sebelum sekarang alhamdulillah itu menjadi awardee beasiswa Indonesia Bangkit tahun anggaran 2025 di prodi Manajemen Pendidikan Islam di Wali Songo Semarang. Nah, sebelumnya dukanya itu saya mendapat beasiswa
6 kali total. Mantap. Perjuangannya Gagal. 6 kali Setelah gagal. ya, dari 6 kali gagal. Baru ke-7 kali ini alhamdulillah. luar. Dari dugaannya itu secara generalnya ya bukannya gagal, terus alhamdulillah ini beasiswa Indonesia Target dari 25 lolos, kemudian diterimanya di manajemen pendidikan Islam dan bisa masuknya baru 2026 awal. Oke. Penundaan studi tadi. Mungkin berkaitan dengan LPDP beasiswa ini. Mungkin dari sahabat-sahabat teman-teman yang lain yang nonton ini, Ya. mungkin ingin yang menjadi penerima beasiswa LPDP. Tipsnya apa ini? Tipsnya pertama ikhtiar. Oke. Ikhtiar. Pasti ya. Iya, pasti. Anak-anak win kan? Ya, alhamdulillah. Alumni win ya Bang. Ya, udah alumni juga. Oh iya, Kalau siap. dalam Islam itu ada kata ikhtiar, itu kita pergunakan dan kita realisasikan lah sebagaimana mestinya. Ikhtiar dalam arti ikhtiar itu secara tindakan dan juga secara keyakinan. Iya. Keyakinan ya kita ikhtiarnya dengan doa, dengan banyak ibadah yang wajib kan ada, Iya. ya. Tapi perbanyak sunnahnya, Mm-mm. banyak kebaikan. Di sisi lain ikhtiar nyatanya ya kayak belajar mas. Tipsnya konkretnya itu belajar yang pertama kan ada 3 tahap ya kalau beasiswa Indonesia Bangkit kemarin. Ada administrasi dan juga ada skolastik, psikolog, ada wawancara. 3 tahap itu, nah dari kita udah tahu ada itu kan masalah dan yang harus kita hadapi ya tantangan itu. Nah, kita pelajari satu-satu, itu salah satu bentuk ikhtiar. Nah, kalau sudah diraba atau dipelajari terlebih dahulu pasti bakal terlewati kok semuanya. Oke, setelah ikhtiar, Nah, ordal. Oh tidak ini, tidak pakai ada ordal. ordal ini berarti ya. Oke. Murni. Oke. Kalau pakai ordal harusnya saya dari awal pendaftarannya udah lolos. Wah, siap pres. 6 kali gagal itu. Saya lulus tuh 2024 mas. Lulus S1 2024. Terus dari 2024 sampai sekarang itu banyak prosesnya tadi cakupan ini. Dan nggak hanya sekali gagalnya, itu berkali-kali. Gitu deh ceritanya, dukanya. Sukanya? Boleh. Hari ini dukanya belum selesai. Oh. Masih bahas banyak. Nah, saya tanya dulu ini. Di tips belajarnya itu kesusahannya di mana, tantangannya itu di mana sih saat mempersiapkan beasiswa ini, dan mungkin tadi kan ibadah juga ya. Ada amalan khusus nggak? Wah ini atau ya Daud kayaknya mas. ya kalau amalan ya sarang apa ya ikhtiar keagamaan ya, yang agama saya Islam pastinya alhamdulillah insyaallah dan seterusnya Bismillah. Kalau untuk cara yang ditanyakan Mas apa Miftah. amalannya alhamdulillah dari awal mendaftar saya melakukan puasa Senin Kamis. Masya Allah Mas, Masya Allah Gus. bagus banget ya. Kedua sholat duha Oh. Setiap hari ya? setiap hari. Masya Alhamdulillah. Allah. Mungkin kayak telat-telat sholat itu Iya. Karena mindsetnya gini mas, kalau kita udah pengen mengikhtiarkan sesuatu, kalau Iya. emang benar-benar itu yang harus kita raih, maka harus kita seriusi ya. Iya. Nggak hanya cuma omongan belaka atau omongan belaka, tapi ya dari tindakan dan ibadah tadi yang saya bagian di awal itu harus benar-benar kita lakukan. Ya spiritualitas dan juga realitas harus kita seimbangkan ya keduanya. Ya mungkin realitasnya Mas, Realitas belajar. nah, administrasi ya, melengkapi semua administrasi, salah satunya cek kesehatan. Menjaga kesehatan kan perlu, kan ada cek kesehatan juga. Kedua, tes bahasa. Saya kemarin pakai tes bahasa Arab TOEFL. Nah, itu biar belajar juga bagaimana caranya biar dapat skor di atas 500. Karena kan syarat dari LPDP itu skor bahasa minimal 500 yang DB ini. Akhirnya kemarin tidak punya model tes bahasa dulu, bahasa Arab, tes akhirnya dapat skor 580. Yes, keren Mas. Terus ketiga tes kan ada tahap 2 namanya psikolog tadi ya. Kalau di BB namanya skolastik. Itu khusus. Kemarin ikut kursus minggu dari lembaga kursus dari Jogja itu lewat online. Nah, Berapa lama itu Mas? seminggu full setiap hari tapi rutin. Pada Isya pasti melakukan Online ya? simulasi Simulasi pemecahan, terus pemecahan soal, terus tips and triknya lolos soal ini gimana sih akhirnya. Berbayar enggak itu Mas? Berbayar. Wah harus
keluar modal Makanya. juga selain Akhirnya usaha. keluar modal, ongkos perjalanan gitu kan. Itu. Oke. Ketika wawancara harus punya modal basic Ya, public speaking. Yes. Teman-teman ya mungkin kalau besok seleksi beasiswa insya Allah bisa lolos. Amin. Amin, Ya Allah. amin aja dulu. Udah lancar ini. Hoki dong sih mas. Nggak oke. Jadi itu teman-teman. Jadi secara tidak langsung apa kalau ditanya tips dari Mas Arya sendiri pasti terkait ikhtiar. Ikhtiar itu sudah secara sederhana ya action itu tadi. Jadi balik lagi kalau dari Arif sendiri ya Mas tuh nggak percaya yang namanya orang jenius, yang ada kita orang rajin. Ya. Seperti itu. Oke mungkin ada pertanyaan lagi Mas Miftah. Kayaknya tadi curhat banget ini kayaknya. Saya beasiswa. Saya tuh penasaran sama orang-orang hebat itu. Oh iya. Gimana sih biar jadi seperti dia gitu loh. Oke. Ngomong-ngomong kemarin lolos nggak? Belum rezeki. Oh iya, iya. Doain. Daftar kemarin Bos. Sempat daftar. Lah katanya kan Mas Arya 6 kali, saya juga harus 6 kali. Oke, siap. Baru pertama ini kemarin. Baru pertama. Baru pertama. Masih ada 5 Mas. Ya, masih ada 5. Itu kuat-kuatnya Iya. hatiku. Oh ya Mas, kenapa kok milih lanjut S2, memilih MPI juga, orientasi ke depan apa sih ini? Kenapa nggak langsung nikah, cari kerja? Enak kan? Wah, bisa nikah cari kerja ya. Pertama Mas, saya secara nggak sadar ya, saya ambil nggak interdisipliner ya, sesuai dengan lulusan S1 saya. Iya. S1 saya kan sejarah peradaban Islam sosial. S2 saya mengambil pendidikan karena orientasi saya itu mau terjun ke dunia pendidik. Bicara kenapa kok bisa gitu Mas? Padahal lulusan sejarah ya, secara murni apalagi di S1 saya kebetulan sering aktif di komunitas pendidikan. Waktu beberapa pengalaman sering terjun menjadi relawan pengajar tanpa bayaran ya. Iya, relawan. Saya bukan guru honorer tapi saya mendedikasikan ilmu saya. Nah, dari S1 saya memikirkan bagaimana cara ilmu saya biar bermanfaat secara legalitas gelar dan ijazah saya. Akhirnya menarik ini kayaknya ambil pendidikan. Tapi di sisi lain menarik, saya juga mempertimbangkan prospek karir banyak. Kemudian nanti dampak di kehidupan saya selanjutnya apa kalau saya mengambil jalan itu. Akhirnya saya putuskan benar-benar kita harus di dunia pendidikan. Dan akhirnya terjun di situ. Nah, fun fact-nya, dulu saya yang membuat saya terjun ke MPI Pendidikan Islam adalah saya dulu pernah menjadi relawan dari pejuang sedekah Indonesia. Di tahun 2022 ada bencana gempa di Cianjur dengan sempat ikuti beritanya gempa di Cianjur. Nah itu ada gempa, kemudian saya terjun di sana jadi relawan. Selain mendonasikan barang, jadi tim pembangunan cadangan posko darurat, saya dipasrahkan menjadi koordinator pengajar sana, sekolah darurat. Sekolah darurat, betul sekali, sekolah darurat. Dan akhirnya di sana itu kebanyakan mayoritas pendidik muslim, anak muslim lah. Akhirnya nggak ada di sana ya, pas wilayah yang saya ampu itu kan di lereng gunung gede Pangrango kalau nggak salah ya. Saya dulu itu diterjunkan di Cugenang selama seminggu. Itu nggak ada yang basicnya dari katakanlah pengajar ataupun sarjana. Akhirnya di situ ada posisi saya sebagai mahasiswa. Saya masih jabat dulu itu ketua HKSI gitu bisa dia. Ketua HKSI karena saya ngajak wakil ketua satu saya namanya Mas Fahri dari Jogja itu jadi pendamping saya di sana juga. Nah akhirnya kita mendirikan sekolah darurat sana melakukan pengajaran. Nah dari situ saya punya orientasi, saya lulus S2 menarik ini mau lanjut ke pendidikan. Gitu. Akhirnya terbawa dari hati, panggilan hati lah katakanlah, panggilan hati buat terjun ke dunia akademisi. Semenjak dari situ juga saya mulai aktif menulis jurnal, menulis beberapa hal lain juga lah, kayak buku juga sempat menulis. Akhirnya ini investasi buat tenaga pendidik itu tidak hanya soal money atau uang saja, tapi lahir ke atas, investasi pikiran. Masya Allah, manifestasi pendidikan, manifestasi ilmu pengetahuan, itu pikiran luar biasa. Tepuk tangan dulu lah. Sangat menginspirasi. Sangat idealis sekali orientasi ke depan. Papa mau sombong juga, orang berhasil. Ada lagi curhat-curhat beasiswa lagi, mungkin masih belum rela. Narasumbernya di sini. Oh ya. Nanti kalau tempat curhat saya kalau di sini. Oke, mundur sedikit Mas. Ya. Mengenai di habis pasca lulus ini.
Ini mungkin teman-teman sahabat-sahabat yang fresh graduate, pasca lulus, pasca wisuda itu kan kebanyakan, nggak semua. Termasuk kemarin juga saya juga walaupun mantan Presma, tapi langsung menjadi rakyat biasa, tidak seperti yang di Solo. Iya, iya. Oke, itu kebanyakan tuh mengalami kebingungan. Ini arahnya mau kemana? Nah, jenengan itu dulu waktu lulus fresh graduate itu arahnya kemana? Apakah sudah punya arah tujuan atau apa yang dilakukan setelah lulus itu, Mas? Setelah lulus saya langsung daftar beasiswa LPDP Kemenq RI, tapi gagal. Itu karena lulus saya tuh Juni 2024 itu udah wisuda. Sudah, nah itu pas saat itu juga pembukaan batch 2 LPDP Kemenq. Saya langsung daftar lah di situ. Saya udah punya apa namanya? Punya animo yang tinggi, punya ekspektasi yang tinggi. Saya bakal keterima dengan modal saya dulu sebagai turis mahasiswa. Daftar pertama kali ya? Daftar pertama kali. Sama kayak. Ternyata masih belum cukup. Belum cukup ternyata. Ya sama pas permasalahan pasti grade sih. Oh iya. Administrasi lolos, bangga sembari berproses, nunggulah info-info sampai kembangin skill juga ya di dunia kepenulisan. Saya lulus itu dapat beasiswa pertama, kemudian kedua nulis buku Mas, nulis buku yang mana saya dedikasikan buat daerah saya di Klaten. Saya gagal di LPDP Kemenq, itu kalau nggak salah bulan September atau Oktober 2024, akhirnya ya sempat kacau secara personal ya, saya sempat kacau kehilangan arah juga. Sempat kehilangan arah juga. Ini mau ngapain ini? Akhirnya sebulan nganggur, dalam waktu sebulan sampai November nganggur, tapi saya mengatasi bagaimana caranya nganggur saya itu biar produktif. Akhirnya saya apa namanya aktif di dunia kepenulisan tadi. Karya-karya tulisan saya atau hasil riset saya sumbangkan ke museum daerah Klaten di bulan November itu juga. Akhirnya dari pengangguran itu saya ingin menjadi seorang yang berdampak. Idealisnya ya. Mudah berdampak ini. Iya toh. Tapi posisi nganggur. Setelah selesai secara penelitian, secara apa namanya sumbangsi karya, bingunglah mau ngapain, akhirnya buka usaha. Karena animo saya saat itu masih belum berpikir untuk apa namanya mau kerja ke mana atau kerja ke perusahaan. Saya malah berpikir bagaimana saya seorang lulusan sarjana bisa membuka lapangan pekerjaan. Itu masih idealnya. Jati dirinya masih idealis banget. Ya belum tertampar realita kehidupan lah ya. Nah, akhirnya pertanyaan dia belum disinggung ya tadi soal mau nikah atau gimana. Oh ya. Karena gak ada calonnya. Ya. Masa gak ada yang mau sih sama seorang S2 beasiswa lagi? Belum ada saat ini. Belum ada. Oke, Belum ada. dengerin ya sobat. Pusatnya belum ada, cabangnya di mana-mana. Iya, cabangnya di mana-mana. Aduh, iya. Buka peluang dulu lah. Tinggal seleksi yang mau jadiin pusat mana nih. Ya, itu. Oh berarti pasca lulus juga mengalami kehilangan arah, mencoba hal-hal seperti menulis, mencoba beasiswa, kerelawanan juga ya. Iya. Sama aja mas hasilnya, mengalami kebingungan dan distraksi juga. Sama. Gitu. Oke, terus kemudian mas, tadi kan sempat nyinggung terkait menulis juga. Kalau dari Furqon sendiri kan nulis walaupun nggak banyak, harus ada pantikan. Contohnya apa? Lomba kepenulisan esai kalau Furqon sendiri. Ya. Nah, mungkin dari Mas Arya itu kenapa memilih jalan menulis? Dan dari jenengan sendiri, ini mungkin sekaligus pertanyaan tapi sharing juga ya, sependek pengetahuan Furqon sendiri. Sekarang tuh menurut Furqon, nulis itu menjadi bagian yang kayak terkadang easy kalau orang tahu celah. Contoh, kita memakai instrumen AI misal. Oh iya. Ya, itu. Nah, itu bagaimana dari Mas Arya melihat perkembangan global dan perkembangan zaman sekarang gitu. Apalagi ketika kita apa ya? Ya kita ibarat kata kalau tadi ya sempat melihat yang lagi boom itu kan buku. Kita bukan sarjana kertas. Karya Hairen, JS Hairen. Jadi secara langsung dari Furqon sendiri ya banyak kita nulis tapi kosong. Banyak kita apa ya melakukan penelitian tapi kita nggak tahu apa substansi dari isi tersebut. Nah itu dari Mas Arya sendiri melihatnya bagaimana? Terus kemudian sepakat nggak apa yang dikatakan sama Furqon tadi? 80% Menulis sama. sepakat. 80%. 80% sepakat. Langsung ya. Oke. 80% sepakat karena ya sekarang banyak yang gelar ijazah ya, yang banyak punya gelar sarjana ataupun gelar-gelar lainnya, register atau seterusnya.
ini bukan sindiran, tapi ini apa ya namanya, mungkin jadi evaluasi bersama buat pendidikan di negara kita ya. Itu banyak yang punya gelar sarjana dan seterusnya secara ijazahnya, tapi secara kualitas dan juga skillnya masih kurang. Nah, ada apa namanya, ada kapabilitas untuk kita berpikir bagaimana seseorang itu dilihat secara kualitasnya. Kalau bisa nulis, harusnya dia juga berkualitas karena cara gaya bicara. Iya. Mungkin teman-teman bisa menganalisa sendiri ya soal itu ya. Pada akhirnya simpel aja sih, melihat orang yang seperti itu atau punya kenalan yang seperti itu tadi, atau mau menanggapi seperti itu, akhirnya kita lihat dari rekam jejaknya dan juga langkahnya ke depan. Kalau cuma modal ChatGPT atau digital AI seperti itu, dia akan stuck dan skillnya nggak berkembang. Karena bakal realitanya hidup itu butuh skill. Nah, sekarang kalau benar-benar menulis, dan saya mengatakan apa yang saya lakukan. Ya kalau benar-benar menulis harusnya memiliki dampak. Kalau boleh saya mengutip kata kalau boleh saya mengutip kata namanya berkah. Kata berkah itu sebenarnya hasil dari buah pikir mindset yang direalisasikan. Bagi saya ya, berkah itu hasil dari buah pikir mindset yang direalisasikan. Kenapa? Orang yang benar-benar mendapatkan keberkahan sesuatu itu hasil dari mindset yang dia lakukan, yang dia asah, mindset yang dia asah, kemudian jadi produk, namanya karya. Tulisan kan karya kan, ataupun hal lain itu kan karya. Nah kalau karya itu memang benar-benar murni dari dia, itu keberkahan tidak akan lepas dari dia pasti. Oke, luar biasa sekali. Berkah itu adalah mindset yang direalisasikan. Gitu. Menjadi sebuah karya. Jadi kalau mau melihat seorang yang benar-benar berkarya, lihat rekam jejaknya, depannya. Dari sekarang, sebelumnya atau depan. Itu nanti akan menjadi mungkin pertanyaan dan juga indeks kapasitas seseorang seperti apa sih. Nah, sekali lagi saya katakan apa yang sudah saya lakukan. Mungkin itu salah satu bentuk yang saya lakukan kemarin di tahun kemarin, dan hingga akhirnya saat ini di titik sekarang ini ya mengutip kalimat berkah tadi. Oke, luar biasa sekali. Spiritualnya kuat banget. Makanya ini Gus aslinya. Saya itu Gus Arya ini sudah panggil Gus Arya. Oke, Gus Prestum, dosen. Masyarakat sipil. Oke, menarik. Tadi kita udah ngebahas juga teman-teman sobat muda berdampak terkait ya ngalor ngidul terkait literasi, kepenulisan, kemudian dari beasiswa juga. Nah, sekarang mungkin agak mundur sedikit, Mas. Agak ke belakang sedikit terkait. Iya toh. Balik ini kita. Nah, kita kan tahu ini ketum dari segala ketum gitu, Mas Arya gitu. Jadi kalau pertanyaan dari Furqon berarti secara tidak langsung dulu kan pernah ya ketika menjadi wapres itu dengar-dengar pernah ada berita-berita agak yang kurang enak itu di. Nah, iya itu. Takut ngomongnya aslinya ini. Pinjol. Nah, itu gimana sih Mas ceritanya? Apakah itu gimana ya? Pinjol itu memang benar-benar ada dan terjadi di zaman pas Mas Arya jadi wapres atau bagaimana? Silakan. Soalnya UIN Raden Masa itu terkenal itu dapat insight, perhatian publik dari kasus itu. Sebenarnya itu promosi gratis itu, promosi kampus ya. Apa gimmick dong itu, emang sengaja? Ya, berarti personal brandingnya kan bermain, akhirnya terkenal kan. Tapi kan akhirnya banyak orang tahu. Kalau Salatiga itu kan ya masih kota lewat, nggak banyak orang tahu memang. Solo sama Salatiga, walaupun menurutku mohon maaf lebih baik Salatiga secara instruktur dan lain sebagainya. Tapi orang-orang tuh lebih tahu Solo. Iya. UIN Raden Masa Solo. Ya rumahnya Jokowi, Solo. Karena apa, letaknya lebih strategis juga atau gimana? UIN Sukaharjo. Dulu ya. Menjawab tadi ya. Dulu itu ceritanya pas saya ada isu soal highlight kita pinjol di kampus saya. Itu delalanya atau kebetulan saya juga menjabat sebagai pengurus Dima saat itu. Sebut aja jabatannya, ala tawaduk sekali. Kalau dari Kemendagri ya. Oh, Kemendagri ya? Ya, dulu Kemendagri. DMAU Kemendagri. Terus? Saya yang ngelola PBAK saat itu. Yang jadi konseptor, bukan ketua panitia. Oh iya. Panitianya itu teman saya. Oke. Si acara lah ya. Ya, SC-nya, steering committee. Oh ya, steering committee. Oke. Yang konsep teknis kegiatan. Tapi jujur ya. Ya. Soal itu
karena gini, dari kita internal Bima saat itu udah beda kepanitiaan, ada divisi namanya sponsorship. Nah, dari divisi sponsorship itu punya gerakan sendiri untuk membangun kerjasama. Ya, salah satunya mungkin tadi beberapa aplikasi yang berhubungan dan jika dikonotasikan secara publik sebagai pinjol. Nah, kebetulan saya berada di posisi kepanitiaan PBHK. Jadi kan ini ibaratnya ini divisi sponsorship, dia yang mencari anggaran tambahan. Yeah. Saya kepanitiaan yang mengurus jalannya kegiatan, teknis kegiatan, dan juga konsep kegiatan. Nah, saat itu momennya saya benar-benar fokus secara teknis. Yeah. Secara konsep teknis, saya memikirkan isi materinya besok apa saja, terus pemateri kita siapa saja. Nah, dari divisi sponsorship akhirnya masuk untuk memberikan beberapa tadi syarat-syarat sebagai sponsor, katakanlah login aplikasi. Nah, saat itu teman-teman sponsorship itu memasukkan di acara pembekalan. Pengetahuan saya sebagai steering committee saat itu, cuman login akun kan, ya. Itulah akhirnya login akun BCA Mobile. Ya. Terus salah satunya ada Aladin sama Akhlaku. Oh ya. Ini disensor nggak nih? boleh kalau nanti minta Saudara disensor. Ya, terus lanjut ya. Nah, saat itu akhirnya bagi saya nggak bermasalah ya. Akhirnya muncul isu itu karena ada beberapa review yang beberapa alumni dan juga teman-teman yang review tidak terima. ini eksploitasi mahasiswa baru nih. Aduh, saya pikir di sini, ini gimana ini? Akhirnya dikirimlah isu ini pinjol, ini pinjol ini. Padahal realitanya saat itu mahasiswa baru itu hanya diloginkan akun-akun saja dan sudah diinstruksikan dari sponsor seperti tadi dan tidak malah pinjol untuk melancarkan kegiatan sponsorship. Oke, berarti memang sebatas login, nggak sampai pinjol. Ya. Oke, dengerin ya sobat muda berdampak tuh. Jadi bersih lah ya. Kita bersihkan nama baik Uindra dan Mas Aed tetangga kita. Oke, tadi saya tertarik itu Mas. Kok dari Kemendagri, Wapres, terus jadi Pres. Ini skenarionya gimana? Gini, nah itu mungkin ada ralat sedikit ya. Ralat sedikit. Awalnya kan kita kepanitiaan PBHK. Nah, pas itu kan saya kan demo ya kasus ini. Ketika kasus ini muncul demo, kemudian dibekukanlah demo saya dari rektorat. Periode saya dibekukan dari rektorat dan teman-teman melakukan aksi. Maksudnya nggak bisa internal kampus, nggak ada organisasi, nggak ada keseimbangan antara organisasi mahasiswa nanti. Akhirnya diaktifkan kembali tapi dengan syarat pergantian presnya. Nah, wapresnya saat itu delalanya juga udah lulus kuliah, jadi nggak bisa masuk. Presmanya yang harus diturunkan dari rektoratnya. Terus akhirnya bulan September, pertengahan bulan September 2023 saat itu karena saya dan juga teman saya yang jadi ketua panitia PBHK namanya Mas Panaka Ahmad itu kita yang ya tadi yang mengurus teknis PBHK diperintahkan untuk gantikan sementara sampai reorganisasi sampai Desember. Berarti melalui pemilihan ulang atau sidang istimewa? Sidang istimewa. Tetap dipilih tapi secara sidang istimewa dari Senat Mahasiswa UI. Ada Senat Mahasiswa. Karena saya bukan Presma, saya wakil Presma dulu. Jadi Presmanya teman saya Tanaka Ahmad. Terus Wapresnya saya. Jadi ketua panitia PBHK. Saya SC-nya jadi Wapresnya. Ya, jadi dari Kemendagri ke Wapres. Mas, jangan-jangan ini konspirasinya Mas Arya ini. Nah, ya jadi orang mahasiswa nomor 1. Saat itu saya nggak punya pikiran sampai segitu. Enggak ya. Berantem dengan masalah nasional pusing Pak. Bagaimana solusinya ya? Kita udah persiapan PBHK 5 bulan gitu. Gimana caranya ini agenda ini jadi ya? Kalau nggak kita siapa lagi yang mengurus? Udah terlanjur terbentuk ya. Gitu. Akhirnya ya udah kita berjalan dengan seadanya, dengan kondisi seadanya. Ya kita komitmen menyelesaikan tugas. Malah setelah tugas selesai kita tambahkan amanah tadi. Gitu. Bocor halus tipis-tipis udah berdampak ini. Eksklusif hanya di sini Mas.
lagi. Oke. Oke Mas, ada lagi Mas? Ini kan Mas Arya itu menjadi dulu aktivis organisasi, akhirnya juga berkecimpung di penulisan, Ya. beasiswa, akhirnya mendapat ya beasiswa yang bergengsi lah di Indonesia saat ini, Yes. PIB, LPDP ini. Masya Allah. Itu gimana sih caranya di saat banyak organisatoris yang dikenal di sosial media, terutama opini-opini yang mengatakan organisasi itu dampak buruk bagi mahasiswa, nggak usah ikut organisasi. Menurut jenengan fenomena ini gimana? Wah, ini ya mendalam sekali, ini udah masuk di vlog ini bagi saya. Mungkin Ini buat maba-maba juga ini, biar Maba-maba. tidak Curhat. kehilangan arah juga gitu loh. Curhat artinya. curhat Mas. Ayo, alhamdulillah saya bukan oknum itu gitu loh. Ya. Saya- Presma kan dulu. Ya, alhamdulillah berprestasi, punya prestasi. Iya ya, berprestasi. Gimana itu? Oke, jawabannya mungkin gini ya. Mungkin kita ada korelasi mungkin kalau nanti bisa kita bahas ya. Kalau dari saya menganggap bahasanya organisasi saat ini itu hanya sebagai ruang segala kemungkinan. Organisasi bukan tempat keberhasilan. Keberhasilan diukur dengan diri kita masing-masing. Dengan sesuai kapasitas dan kapabilitas kita. Banyak orang yang ikut organisasi tapi nggak bingung mau kemana arahnya. Hanya FOMO-FOMOan, hanya ingin terlihat eksis di dalam kampus atau di lingkungan organisasi itu. Tapi yang sebenarnya organisasi itu hanya perantara. Dari perantara itu Wasilah. bagaimana kita bisa memanfaatkan itu. Tugas pokoknya atau poin utamanya adalah skill personal. Iya. Salah satunya adalah personal branding, kedua soft skill yang kita asah. Nah, makanya dari awal tadi saya menggiringnya bagaimana nulis, terus aktif pendidikan, terus public speaking mungkin. Jawabannya sebenarnya di skill, Pak. Oke. Ya. Berarti secara tidak langsung ketika dianalogikan dengan orang menulis, organisasi itu hanya ibarat kata sebuah pensil. Yes. Nah, balik lagi terkait bagaimana kita menulis ya dari skill kita, dari Iya. ide kita, dari pikiran kita untuk menulis. Gitu. Luar biasa. Tepuk tangan sih. Semangat Mas, ini masih satu kali gagal kan? Oh iya, saya lagi menikmati masa muda. Iya. Diingat-ingat kata-kata Mbak Najwa Shihab, Mas. Apa itu? Masa nggak tahu? Yang apa kan banyak. Ya, yang apa Mas? Ingat nggak? Aduh. Yang mana Ambil banyak pernah- ambil resikonya. Iya. Hidup yang tidak dipertaruhkan, maka tidak akan Pernah dimenangkan. dimenangkan. Oh begitu. Ya itu sudah menjadi motivasi. Iya, tiap hari ya bahkan motivasi. Bahkan dulu itu saya pernah kepengen nikah muda. Tapi alhamdulillah Eksklusif. dulu. Oh, ya. Cuman karena ternyata Kenyataannya, menikmati masa muda juga Iya. tidak seburuk itu. Belum di modal, Pak. target berapa tahun nikah muda? Nikah muda. Dulu malahan waktu pasca lulus SMA mau nikah muda. Sama, aku juga punya pikiran gitu. Akhirnya sekarang nggak nikah-nikah ya. Iya, kan. Waduh, malah ada aja ini. Malah yang dulu nggak cinta-cintaan sekarang pada nikah, sudah pada punya anak. Itu mungkin siklus kehidupan seperti itu. Ya, itu mungkin kita punya rules dan jalannya masing-masing. Oke, mungkin ini Mas, lanjut ya dari Furkon sendiri, ini menjelang akhir juga karena udah sore. Dari sekian banyak aktivitas dan ikhtiar yang sedang Mas Arya itu usahakan, mulai dari berkecimpung di berbagai pengalaman, experience, dan prestasi. Tadi ada karya tulis lah, ada debat, ada semacamnya. Sempat terkejut ya, di DM gitu, di pikiran, jir, banyak banget gitu. Nah, apa sih Mas alasan dari Mas Arya untuk menjadi manusia aktif? Apa sih kenapa dari sekian banyak orang atau mahasiswa deh, kita kerucutkan mahasiswa gitu, memilih di jalan ya kenyamanan gitu. Kenapa dari Mas Arya memilih jalan ketidaknyamanan gitu? Apa yang memotivasi Mas Arya? Ya, motivasinya sebenarnya kalau dari apa dalam hati ya, orang tua. Orang tua. Orang tua. Dari apa yang kita lakukan, dari apa yang bisa kita lakukan saat ini, mungkin jalan kesuksesan kita bisa kita raih. Langsung aja. Atau gue lagi? Menghantar lagi. Oke. Jadi disclaimer teman-teman, sorry banget tadi agak kepotong. Jadi banyak yang kepotong, ada sedikit kendala teknisnya, biasalah dana-dana pemuda gabut kan seperti ini ya gitu. Oke, tadi sudah ngobrol ngalor ngidul ya sama Mas Arya. Jadi mungkin sebelum diakhiri bareng-bareng mungkin boleh closing statement dari Mas Arya untuk membangkitkan semangat dan gairah untuk sobat muda berdampak yang diri. Silakan Mas Arya. Ya, mungkin kita lanjut lagi aja di Iya. Mas Arif Furqan dan Mas Miftah tadi ya. Mungkin dari awal tadi sudah saya sampaikan dari segala cerita tadi
bahwasanya kita pasti akan mengalami kegagalan. Semua manusia wajarnya pasti akan mengalami kegagalan. Nah, dari kegagalan itu ya bagaimana mengolah rasa, mengolah asa kita kembali bangkit, jangan mudah patah, jangan mudah menyerah, tetap lakukan konsisten. Karena sejatinya kalau kita sudah bermimpi, berani bermimpi, gigih meraihnya. Kemudian yang terakhir mungkin dari saya, untuk diri saya juga, dan juga mungkin untuk teman-teman yang melihat, atau kita yang di sini, adalah katakan apa yang kita lakukan apa yang kita katakan. Itu saja mungkin dari saya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan lagi gitu. Jadi katakan apa yang kalian lakukan dan lakukan apa yang kalian katakan gitu. Gitu teman-teman. Jadi sudah closing ya langsung ya. Ya. Oke, mungkin kita sudah ngalor ngidul ngebahas dari tadi terkait ya penerima beasiswa, terkait tips and trick beasiswa atau penulisan juga, bagaimana Mas Arya menulis di atas kertasnya dengan penanya dan pikiran-pikiran liarnya. Terus kemudian bagaimana Mas Arya juga experience dan malang melintang di dunia organisasi dan kepemimpinan terutamanya. Itu mungkin dari situ sedikit secuil apa dari Arif sendiri ya, karena Arif suka banget berkata-kata gitu, mendongeng sih lebih tepatnya. Secara tidak omon-omon, jadi mengutip apa yang dikatakan Mbak Najwa Shihab, kalau mimpi kalian belum terlalu tinggi, berarti carilah mimpi tersebut, tinggikan mimpi tersebut. Jadi secara tidak langsung ketika kita masih muda, ya habiskan slot gagal gitu, sampai datang slot kesuksesan dan keberhasilan di masa yang akan datang. Gitu aja dari saya Muhammad Arif Furqon, staff MB Muda Berdampak Official, pamit undur diri. Dan saya Miftah Khurudin, staff Muda Berdampak, pamit undur diri. Dan saya host apa? Gue Star. Oh ya, dan saya gue Star, Bintang Arya tamu. Bagus Nur Ajianto, pamit undur diri. Oke, gitu aja teman-teman. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.